Pernahkah kamu merasa terjebak dalam sebuah hubungan, di mana walaupun hatimu berkata, pergi, kamu tetap memilih bertahan karena rasa takut kehilangan? Misalnya, saat kamu bilang, aku akan serius saja, aku tidak butuh dia, tapi dalam hati kamu nyadar bahwa itu hanya omong kosong. Terjebak dalam hubungan yang membuatmu tidak nyaman tapi sulit untuk dilepaskan. Kebanyakan kita takut terhadap hal yang tidak kita tahu, dan sayangnya, rasa takut itu mendorong kita untuk terus menempel pada orang atau situasi yang sebenarnya tidak sehat. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai memperhatikan tanda-tanda luka attachment yang mungkin selama ini kamu abaikan. Karena tinggal di zona nyaman tidak membuatmu nyaman selamanya. Dengan mengenali tanda-tanda itu, kamu bisa mulai membenahi ikatan-ikatan yang menghambat pertumbuhan dirimu. Saatnya memahami lebih dalam tentang rasa yang mengatur hidup kita dan bagaimana cara mendetoksifikasi diri dari luka-luka emosional yang selama ini membelenggu. Pertama, satu ciri utama dari luka attachment adalah ketakutan berlebihan akan kehilangan. Ketika kamu merasa insecure setiap kali pasanganmu tidak membalas pesan dengan cepat, atau bahkan saat dia menghabiskan waktu dengan teman-temannya, ini jelas tanda-tanda ketergantungan. Rasa takut ini membuatmu terus-menerus memeriksa ponsel, menunggu balasan, bahkan mungkin sampai menelpon. Hal ini bisa berujung pada drama yang tidak perlu dan membuat hubungan menjadi tidak sehat. Dan sayangnya, rasa takut ini bukan hanya menghalangi kamu untuk benar-benar menikmati hubungan, tapi juga merusak kepercayaan dirimu. Penting untuk ditanyakan, kenapa kita merasa seperti ini? Apa rasa kehilangan itu lebih menakutkan dibandingkan menghadapi kenyataan bahwa hubungan mungkin tidak berfungsi? Dengan memahami akar rasa takut ini, kamu bisa mulai mencegahnya memengaruhi keputusan dan perilakumu. Kamu berhak untuk merasa aman, tidak hanya dalam hubungan tetapi juga dalam diri sendiri. Kedua, ketika kamu seringkali menjadikan orang lain sebagai acuan untuk mengambil keputusan, baik itu dalam hal kecil atau besar, ini bisa jadi pertanda luka attachment. Misalnya, jika kamu tidak bisa memutuskan apa yang mau dimakan tanpa bertanya kepada pasangan terlebih dahulu, ini menunjukkan ketergantungan yang tidak sehat. Mengandalkan orang lain untuk menentukan pilihan hidup akan menghalangi kemampuanmu untuk mandiri. Cobalah untuk mulai membuat keputusan sendiri, bahkan saat hal itu tampaknya sepele. Melatih diri mengambil keputusan akan membangun kepercayaan dirimu dan mengurangi ketergantungan di masa depan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak baik untuk berdiskusi atau meminta pendapat orang lain, namun mengenali kapan harus berdiri sendiri sangat penting demi pertumbuhan dirimu. Kebebasan dalam mengambil keputusan bisa membuatmu lebih kuat dan lebih percaya diri. Ketiga, mengalah terus-menerus agar orang lain merasa senang adalah tanda kamu memiliki luka attachment. Contohnya, jika kamu selalu memilih untuk tidak menyatakan pendapatmu demi menjaga keharmonisan, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirimu sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan kamu akan mengorbankan keinginanmu demi orang lain? Mengalah memang penting dalam beberapa situasi, tetapi jika itu menjadi pola yang terus diulang, efeknya bisa berbahaya. Kamu jadi kehilangan jati diri dan akhirnya hanya menjadi bayang-bayang dari orang-orang di sekitarmu. Cobalah untuk lebih tegas dalam mengekspresikan diri. Bicara tentang harapan dan keinginanmu dengan jelas. Ini akan membantumu menemukan keseimbangan dalam hubunganmu, sekaligus mengingatkan dirimu bahwa suara kamu juga berharga. Mengungkapkan dirimu dengan jujur akan membawa kejelasan dalam interaksi. Keempat, rasa tidak aman seringkali muncul sebagai gejala luka attachment. Saat kamu merasa perlu mengonfirmasi cinta seseorang berkali-kali, atau terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain, itu bisa jadi sinyal bahwa ada masalah dengan cara kamu mengelola rasa insecure. Untuk mulai melawan keadaan ini, bisa dimulai dengan aktivitas kecil seperti mencatat semua sifat positif yang kamu miliki. Melihat ini secara fisik bisa menjadi pengingat kapan saja kamu merasa tidak yakin. Mengingatkan diri tentang nilai diri sendiri sangat penting agar kamu tidak terjebak dalam perasaan negatif. Dengan berlatih untuk mengenali kekuatanmu sendiri,
Kamu membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan yang lebih sehat dan memberi dampak positif pada diri sendiri. Ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam cara kamu melihat diri. Kelima, seringkali, luka attachment bisa berasal dari masa lalu yang belum sepenuhnya kamu terima. Jika kamu masih terobsesi dengan mantan atau memiliki kenangan yang mengganggu, ini berarti kamu masih terikat pada hubungan yang sudah selesai. Penting untuk memproses emosi ini agar tidak mengganggu kehidupan barumu. Cobalah untuk menuliskan perasaan itu, atau berbicara dengan seseorang yang kamu percayai. Kadang-kadang, membebaskan diri dari kenangan yang menyakitkan adalah kunci untuk membuka lembaran baru dalam hidup. Dengan demikian, kamu bisa bergerak maju dan menemukan kebahagiaan dalam hubungan yang baru tanpa beban masa lalu. Penting juga untuk mengizinkan diri sendiri merasakan perasaan ini tanpa menilai, karena setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kehilangan. Keenam, jika kamu terus-menerus terjebak dalam hubungan yang sama, misalnya, selalu memilih teman atau pasangan yang kurang menghargai, ini adalah tanda bahwa luka attachment sedang bekerja. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa kamu terus kembali kepada pola yang sama? Memahami mengapa kita membuat pilihan ini sangat penting. Refleksi terhadap hubungan sebelumnya bisa membantumu menyadari kesalahan dan memberi pelajaran untuk masa depan. Jika kamu merasa terjebak, mulailah dengan mengubah cara pandangmu terhadap diri sendiri. Membangun citra diri yang lebih baik akan membantumu menarik hubungan yang lebih sehat di masa depan. Menghadapi kenyataan bahwa pola ini ada bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan langkah awal menuju kesembuhan dan kebebasan dalam cinta. Ketujuh, bila kamu cenderung menyembunyikan perasaan dan tidak memperlihatkan emosi yang sebenarnya, ini bisa jadi tanda luka attachment. Takut akan penolakan atau ditinggalkan membuatmu lebih memilih untuk hanya menutup diri. Untuk mengatasi hal ini, cobalah berbicara dengan seseorang yang kamu percayai. Menunjukkan kerentanan adalah hal yang berani, dan itu bisa mengubah cara orang lain melihatmu. Ketika kamu mulai terbuka, kamu akan menemukan bahwa banyak orang juga memiliki perasaan yang sama. Ini bukan hanya akan memperkuat hubunganmu, tetapi juga memungkinkan kamu untuk merasa lebih ringan dan bebas dari beban emosional. Dalam setiap interaksi, ingatlah bahwa menjadi diri sendiri adalah yang terpenting, karena kejujuran menghasilkan kedekatan yang sejati. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.